Selamat pagi, Mr. Yadi. Saya Timotius Gideon dari kelas 11 IPS ingin mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di manusia dibagi menjadi dua, sistem peredaran ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Lalu ada fungsinya, yang pertama transportasi, kedua menjaga suhu tubuh, tiga perlindungan, empat penyangga. Sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan plasma. 1. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan mengandung 92% air, 7% protein plasma, serta 1% bahan campuran kompleks organik. Protein plasma. Ada 3 jenis protein plasma yang terbagi menjadi 3, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Lalu ada bahan campuran kompleks, antara lain glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, dan asam amino. Lalu yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Karakteristik eritrosit adalah berdiameter 7,65 dan berbentuk seperti cakram. Lalu jumlah eritrosit pada laki-laki sekitar 4,2 sampai 5,4 juta. Pada wanita 3,8 sampai 4,8 juta sel darah. C. Fungsi eritrosit berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Lalu ada juga pengaturan produksi eritrosit. Lalu ada umur dan destruksi eritrosit. Dan memiliki fragmen. Itu ada globin, hem, dan zat besi. Lalu ada sel darah putih atau leukosit. Karakteristik leukosit. Ada jumlah normal di dalam sel darah merah sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter darah. 2. Leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan. Yang ketiga, leukosit di dalam jaringan mampu bertahan selama beberapa bulan, beberapa hari, bergantung pada jenis leukositnya. 4. Sifat-sifat leukosit. Pertama, diepedesis, bergerak ameboid, kemotaksis, fagitosis. B. Jenis leukosit. Ada granulosit dan agranulosit. Dan dibagi menjadi 3, granulosit, eosinofil, basofil. Lalu ada juga keping darah atau trombosit. Karakteristik trombosit. 1. Trombosit merupakan fragmen sel, terus berjumlah 150.000 sampai 400.000 per butir. Lalu sitoplasma trombosit terbungkus oleh membran plasma. Lalu trombosit merupakan struktur yang sangat aktif. Fungsi trombosit dalam hemostasis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Lalu ada mekanisme pembekuan darah. Proses pembekuan darah terjadi dari luka, lalu trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, lalu menghasilkan protombin, lalu vitamin K, serta ion kalsium menghasilkan trombin, dan menghasilkan lagi fibrinogen, lalu fibrin, lalu luka tertutup. Lalu ada faktor-faktor pembekuan darah. Ada protombin, fibrinogen, ion kalsium, tromboplastin, dan vitamin K. Golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Jenis golongan darah ada 4, A, B, AB, dan O. Lalu ada juga uji golongan darah dilakukan dengan serum menggunakan serum anti A, anti B, dan anti AB. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu, misalnya kehilangan darah, trauma, operasi, atau tidak berfungsi organ pembentukan sel darah merah. Lalu orang yang memberikan darah disebut donor, orang yang menerima darah disebut resipien. Golongan O disebut golongan universal karena tidak memiliki aglutinogen. Lalu ada juga organ peredaran darah, itu jantung dan pembuluh darah, arteri, kapiler, dan vena. Dinding jantung dibagi menjadi 3 lapisan, ada epikardium, miokardium, endokardium. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium, ventricle, katup jantung, dan bilik dibagi menjadi 2, kanan dan kiri. Serambi
dibagi menjadi dua, kiri dan kanan. Lalu sistem pengaturan jantung ada beberapa tempat, yaitu nodus sinoatrialis, nodus atrioventricle, berkas HIS, serat Purkinje. Lalu pembuluh darah utama ada 3 macam, arteri, kapiler, dan vena. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Arteri adalah membawa darah meninggalkan jantung. Lalu ada juga mekanisme peredaran darah manusia. Sistem peredaran darahnya dibagi menjadi dua, pulmonalis dan sistemik. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi denyut: usia, jenis kelamin, bentuk tubuh, aktivitas, suhu tubuh, volume darah, dan obat-obatan. Dan ada juga yang terakhir, gangguan sistem peredaran darah seperti anemia, hemofilia, leukemia, talasemia, hipertensi, hipotensi, trombus, jantung koroner, varises, hemoroid, edema. Itu adalah gangguan sistem peredaran darah. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem peredaran darah. Terima kasih.